Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Baik sekalian, kita lanjutkan kajian tentang as-sabab bin nafsi yang menghabiskan harta sisa yang kita miliki kalau kita tidak ada. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan ada anak laki-laki, ada bapak, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada kakek dari pihak bapak menggantikan bapak, saudara laki-laki sekandung. Jadi anak laki-laki ini akan menghabiskan seluruh harta peninggalan orang tuanya. Yang kedua, kalau tidak ada anak laki-laki, berarti ada bapak. Jadi kalau ada suami istri, kemudian suaminya dia punya anak laki-laki, anak perempuan, kemudian suaminya meninggal, masih ada ayah, maka perempuan ini mendapatkan bagian 1/8, ini setengah, sisanya dikasihkan ke ayah. Ayahnya almarhum ini. Kalau ini tidak ada, anak perempuan nggak ada, maka seluruh harta sisa itu diberikan kepada ayah. Ini 1/4, ayahnya mendapatkan sisa. Namanya asoba itu begitu. Jadi kalau jenengan di rumah itu ada ayah, masih ada ayah, ada ibu atau ayah saja, dan anak samaan perempuan tok, itu berarti anak itu mendapatkan setengah, istri mendapatkan bagian 1/8, sisanya diberikan kepada ayahnya. Ya, ayahnya. Kalau tidak ada anak, istri dapat 1/4, ayahnya dapat sisa dari 1/4 itu. Yang ketiga adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, bergandengan. Ini syaratnya dapat itu kan begini. Ini punya anak laki-laki, kemudian dia meninggal, dia punya anak laki-laki, ini ketemu cucu. Kalau ini wafat, maka liwatnya adalah istri 1/8, cucunya mendapatkan sisa. Cucunya dapat sisa 1/8, sisanya ya kasihkan ke sini. Dengan syarat di sini tidak ada anak laki-laki. Kalau ini dia punya 2 anak laki-laki, 1 meninggal dan dia punya anak, berarti cucu, maka harta itu hanya diberikan ke sini, yang cucunya ini nggak dapat. Kira-kira paham ya? Jadi anak cucu laki-laki itu akan dapat dengan syarat dia dari anak laki-laki. Yang kedua, dia tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga, ini meninggal duluan. Cucu laki-laki itu, anak laki-laki, cucu laki-laki. Kemudian yang keempat adalah kakek dari pihak bapak. Dia ke atas ada kakek. Kemudian yang kelima adalah saudara laki-laki sekandung, atau biasa disebut dengan akhun sakik. Jadi akhun sakik ini saudara kandung itu mendapatkan semua harta sisa jika tidak ada ini. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada cucu laki-laki. Maka seluruh harta sisa itu diberikan kepada saudaranya. Kalau ada istri dapat 1/4, sisanya diberikan kepada saudara kandung, saudara laki-laki sekandung.
Kalau nggak ada istri ya berarti semua, ketika dia wafat dia punya aset, maka yang berhak mendapatkan harta sisa itu adalah saudaranya. Kalau ada ayah bukan kepada ayah, kalau tidak ada ayah ya kepada saudaranya. Jadi yang bisa menghalangi harta keluar dari rumah itu, yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua adalah cucu laki-laki, yang ketiga adalah ayah. 3 orang ini menghalangi harta keluar dari rumah. Kalau nggak ada itu ya sulit, pasti akan keluar. Kemudian yang keenam adalah saudara laki-laki sebapak. Ini bapaknya nikah lagi, kemudian dia meninggal, sudah tidak ada saudara yang lain kecuali dia. Dari bapak yang dari istri yang pertama anaknya 1, dari istri yang kedua anaknya 1, berarti kan itu saudara sebapak. Ketika saudaranya wafat, maka ahli warisnya adalah saudara sebapak. Ini yang bisa harta ini. Yang ke-7, ponaan. Ponaan ya oleh. Jadi ponaan itu juga akan mendapatkan, menghabiskan harta sisa yang dimiliki oleh pakliknya kalau tidak ada ini, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada saudara sekandung, tidak ada saudara sebapak. Jadi kalau keponakan itu susunannya sudah seperti ini. Ini almarhum, kemudian dia punya saudara. Nah, kemudian dia punya keponakan. Kalau almarhum ini tidak ada ayah, tidak ada anak, atau anak hanya anak perempuan, tidak ada anak lah, tidak ada anak, atau anak perempuan dia sudah meninggal, tidak ada anak, saudaranya sudah wafat, yang ada adalah keponakan, maka almarhum ini istrinya dapat 1/4, sisanya diberikan kepada keponaan. Ini sudah jauh Pak, rasanya sulit untuk dilaksanakan yang ini. Ini aja sulit, apalagi ini. Sulit sekali. Tapi minimal kita memberitahukan bahwa lari harta itu seperti itu. Kalau ada ya 1M lah, misalnya seperti yang sering saya contohkan, 1M ya ini dapat 250 juta, keponaan dapat 750 juta. Itu enak ya ponaan dekat lapo-lapo. Ya. Tapi syaratnya adalah ini keponaan laki-laki Pak, harus keponakan yang laki-laki. Kalau ada keponakan perempuan, dia nggak dapat. Perempuan dia nggak dapat. Yang dapat keponakan itu hanya laki-laki. Walaupun ada ponakan perempuan, masalah sama hidup, yang dapat hanya yang laki-laki, yang perempuan nggak dapat. Iya. Kalau yang almarhum itu kan karena ini, oh saudara perempuan nggak dapat. Jadi kalau ada saudara ini ada saudara perempuan, ya. Kemudian ada keponaan dari tidak dapat. Yang dapat itu
keponakan dari saudara laki-laki dan keponakan itu harus laki-laki. Laki-laki. Ini sudah beratlah bagi kita melaksanakan ini. Makanya jenengan rumah tangga dan tidak ada anak ya harus bisa memahami ini. Kemudian ini sama saja, keponakan laki-laki sebapak sama. Nah, yang kesembilan adalah paman. Paman itu ada syaratnya, tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara bapak, tidak ada keponakan laki-laki sekandung, tidak ada keponakan laki-laki sebapak. Gini, almarhum ini punya ayah, ayah ini punya saudara namanya paman kan di sini. Kalau tidak ada ayah, tidak ada anak, tidak ada saudara laki-laki sekandung, tidak ada keponakan, maka harta itu lari ke paman. Tetap istri dapat seperempat, ini dapat 750 juta. Malah gak ngarah lagi, malah gak mungkin. Terus gak mungkin orang membagikan kepada saudara saja susah, apalagi kepada keponakan, apalagi kepada misanan gitu ya, anak pun paman kepada paman sudah sangat berat. Dulu saya ketika memahami ayat tentang ujian itu, apa ujian hidup manusia itu, harta sih ujian itu. Begitu setelah kita belajar banyak hal tentang waris terutama, oh iya memang disinilah salah satu ujian kita itu kalau ada uang. Jadi tidak semua harta yang kita miliki itu nanti kalau kita nggak ada, itu tidak berarti milik istri dan anak-anak kita. Kecuali anak kita itu ada yang laki-laki, maka dia tidak akan keluar. Ada pertanyaan untuk kalian? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan dia tidak dapat, harus dari anak laki-laki. Jadi yang pada ring kedua itu syaratnya memang dia harus laki-laki. Ring kedua. Ada lagi pertanyaan? Nggih, monggo Bu. Oh iya, jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, cucu perempuan dari anak laki-laki dia dapat 1/6, anak perempuannya dapat 2/3 dibagi rata. Cucunya yang perempuan itu dari anak laki-laki dapat bagian 1/6. Jadi tidak menghabiskan seluruh harta, masih dapat. Yang penting syaratnya dia dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan dia nggak dapat, itu aja. Jadi dari ring kedua itu kan kita pahami dari cucu, dari saudara, dari paman, itu semua yang diambil adalah laki-laki. Yang perempuan nggak ada. Yang perempuan itu paling jauh itu adalah saudara, paling jauh kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki itu paling jauh kepada misanan. Misanan itu anaknya paman. Ini kan baru bahas paman ya. Ini kan paman. Jadi paman akan mendapatkan seluruh harta sisa dari keponakan kalau dia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya papa, kecuali istri, maka istrinya hanya dapat 1/4, sisanya diberikan kepada pamannya. Bagaimana kalau istri tidak memberi?
tidak memberikan harta warisan itu, bisa dituntut ke pengadilan. Bisa, kita mesti bisa nuntutlah ke pengadilan. Cuman kalau menuntut ke pengadilan itu bisa habis juga. Itu masalahnya itu. Iya kan? Kalau di pengadilan itu ya iso entek. Pengacara njaluk, kono njaluk, akhirnya ya entek. Belum lagi kalau nanti kasasi ke atas. Belum lagi kalau apa? PK itu. Ya itu sama aja ya. Cuman ya jalur hukum itu tetap ada dan bisa kita laksanakan. Biasanya istri itu ini karena pemindahan aset itu bukan kepada paman, tetapi pemindahan aset itu kepada orang yang paling dekat. Kalau istri ya istri, seluruh aset itu aset yang dimiliki oleh suami itu tanda tangannya harus istri, balik namanya ya istri. BPN itu yang menerima ya istrinya aja, yang lainnya ya enggak bisa dimasukkan. Iya. Terus gimana Bu, punya anak laki-laki? Punya anak laki-laki satu, perempuan dua. Suaminya meninggal, bapaknya meninggal. Terus Meninggal duluan siapa ini? Almarhum apa anaknya? bapaknya meninggal, Oh ya. laki-lakinya meninggal juga. Oh iya. 3 perempuan dua itu. Terus laki-laki punya anak? Punya anak perempuan 3. Ini ya. Ya. Terus bagiannya itu berapa? Karena anak itu meninggal setelah almarhum ini meninggal, ayahnya meninggal, maka harta yang ini itu dibagikan ke sini dulu semuanya, bukan ke sini. Ya, bukan ke sini. Maka yang di sini anak laki-laki itu mendapatkan 2/1. Misalnya ini 3 juta, maka laki-laki mendapatkan 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta, per anak perempuan dapat 1 juta. Nah, yang 2 juta itu diberikan ke 3 anak ini, mendapatkan 2/3 dibagi rata, sisanya ke sini. Karena ini bisa menjadi asobah ke saudara perempuan itu. Jadi yang laki-laki mendapat 2 juta, 2 juta itu diberikan kepada 1, 2, 3 ini 2/3-nya, sisanya diberikan kepada saudara perempuan. Karena yang meninggal duluan adalah ayahnya. Nah, karena belum dibagi, baru kemudian anaknya, kan begitu ya? Anaknya. Ini dapat menghidupkan 3 ini, menghidupkan 1 ini laki-laki ini. Dan ini dihitung 2, 1, 2, 3, 4. Ya, harganya 2. Oh ini 4 ya. Ini 4 sama dengan 4 juta. Ya. Berarti tetap 2 Pak ya bagiannya. Tetap bagiannya 2. Enggak keluar ke pamannya enggak? Enggak, belum. Belum. Papanya masih. Papanya? Paman adiknya. Oh iya iya. Laki-laki. Yang ini dapat nanti diberikan kepada ini 2/3-nya itu, yang 2 juta itu. Sisanya diberikan kepada ini. Dari 2 juta itu. Iya. Diberikan. Ya, jadi saudara perempuan akan dapat sisa kalau bersama anak perempuan. Gitu ya. Ya, terima kasih sama-sama. Ada lagi yang tanya?
Kalau tidak ada, yang nomor 10 semakin jauh. Paman yang sebapak malam wadoin. Kemudian yang 11 ini Pak, anak laki-laki paman sekandung. Jadi kalau tidak ada ini, saudaranya nggak ada, anaknya nggak ada, pamannya ayahnya nggak ada, ini ayah, maka larinya adalah kepada anaknya paman. Anak paman sekandung, laki-laki, anak paman, ya, ini paman, ini anaknya paman. Kalau yang tadi kan ini keponakan, nah, ini kan keponakan laki-laki. Kalau nggak ada saudara, nggak ada ponaan, nggak ada anak, nggak ada ayah, pamannya sudah meninggal, yang ada adalah anaknya paman, maka anaknya paman mendapatkan semua sisa harta yang dimiliki oleh misanannya. Misanan ya, ketemunya kan misal sepupu. Istrinya ya tetap dapat 1/4, sisanya diberikan kepada sepupunya. Malah jauh Pak, dan malah tidak mungkin akan diberikan. Apalagi asetnya itu 3M lah, nggak mungkin. Ya lah, kalau di Sidoarjo itu memungkinkan itu, memungkinkan. Kalau dia punya rumah aset di Pondok Mutiara gitu, 100, ketok moto Pak, ketok mau, motornya ketok, 3M, bahkan itu lebih itu mungkin. Kalau yang rumah-rumah depan itu, kan kelihatan Pak, itu kalau dan peralihan haknya itu yang tanda tangan adalah istri. Anak pamannya nggak bisa, harus istri. Lah itu biasanya dari istri peralihan hak itu yang nggak akan diberikan, karena dia nggak butuh tanda tangan orang lain. Kecuali kalau anak ya, ada anak itu perlu tanda tangan. Cuman kalau enggak ya nggak mungkin Pak, itu nggak mungkin. Kapan hari ada kasus di tempat saya, Sukodono itu. Jadi seorang perempuan janda dinikahi oleh duda dokter itu. Kemudian dokternya itu wafat, rumah itu dijual sama istrinya itu janda. Mertuanya nggak dikasih apa-apa. Terus menghilangkan jejak, nomor WA-nya diblokir, semua diblokir, nggak kelihatan, sudah nggak ada jejaknya. Luar biasa. Ternyata pinter, mau ngejauh saya ini. Habis, saya itu di tetangga saya iya. Padahal dia ahli ngaji, dia pernah ngaji di tempat saya. Mungkin juga. Apa ya lo kok heran iki ngaji kok. Mari ngono gak ono. Iya kadang-kadang kan sudahlah, pokoknya kalau bab harta itu kita bisa silau Pak. Sopo ae Pak, siapa saja. Ustadz gak ustadz ya bodoh ae. Oman gak ustadz. Iya bener itu. Saya udah mengalami halnya begitu itu. Jadi banyak orang yang mendapatkan warisan itu karena di apa itu istilah wong Jawa itu dipeluk-peluk sama sedulur itu ya ada. Jadi kalau dulur itu lupa aset itu dulu iso, saya tuh heran kok iso ya. Dan tidak boleh ya. 12 anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak ini samalah, pokoknya laki-laki. Oke, berikutnya asoba bil ghair. Asoba karena orang lain, setiap perempuan akan menjadi asoba karena laki-laki. Kemudian perempuan itu mewarisi bersama laki-laki dengan ketuaan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini sama dengan yang tadi itu. Asoba bil ghair.
Ini anak perempuan dengan sebab anak laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan, kalau perempuan saja tidak bisa menghabiskan harta, tapi kalau dengan anak laki-laki, maka anak perempuan itu bisa menghabiskan harta. Tapi bapak itu pembagiannya adalah 2:1. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki sebab ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Putune iku lanang wedok, tapi dari anak laki-laki. Maka dia mendapatkan semua harta peninggalan itu. Semua harta peninggalan. Misalnya ada saudara perempuan, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, laki-laki dan perempuan. Maka anak perempuan dapat setengah, sisanya diberikan kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Saudara perempuan sekandung sebab ada saudara laki-laki sekandung. Jadi perempuan itu akan dapat. Uniknya perempuan itu begini Pak, saudara perempuan ini. Ini saudara perempuan. Saudara perempuan itu mendapatkan bagian setengah jika sendirian. Kemudian istrinya akan mendapatkan bagian 1/4. Istri itu mendapatkan bagian 1/4, dapat bagian setengah. Kalau dibagikan begini ya, yang 250 juta tadi bagiannya istri, yang 250 juta, 250 juta, 250 juta, yang dua ini kan bagiannya saudara perempuan. Nah, sisa berapa Pak? 250 juta. Ini sisa ini itu diberikan kepada saudara kandung juga, bukan diberikan kepada istri. Jadi saudara kandung perempuan itu dapat 500 juta plus 250 juta sama dengan 750 juta. Malah emosi. Itu uniknya perempuan, saudara perempuan ini. Sisa itu tidak boleh diberikan kepada suami dan istri. Sisa itu boleh dibagikan kepada siapapun. Nanti setelah ini kan kita bahas Dawil Furud, Dawil Arham, itu termasuk yang lebih-lebih itu. Kalau ada hitungan begini gimana? Ini kan lebih Pak ya. 250 ini masih ada lebih 250. Maka diberikan kepada siapa? Diberikan kepada saudara perempuan. Kemudian saudara perempuan sebapak, sama aja sebapak. Pokoknya harta itu, asoba itu mendahulukan sekandung, mendahulukan sebapak. Kalau seibu itu 1/6 atau 1/3. 1/6 kalau dia sendirian, 1/3 itu kalau lebih dari 1, kemudian dibagi rata. Nanti kita lihat dalil-dalilnya. Ada pertanyaan Bu sekalian? Enggak. Nggih. Dia punya 2 anak, dia perempuan, dan almarhum juga punya anak. Anak perempuan tadi apa? Digunakan ya? Anak perempuan dari kecil di sama pamannya. Oh iya. Jadi sama lagi. Nggih. Almarhum istri. Jadi dia punya anak. Dia punya saudara perempuan. Kemudian saudara perempuan itu punya 2 anak, laki dan perempuan. Kemudian anak perempuan tadi dikasih sama pakainya yang almarhum tadi. Kemudian kawan pakainya ini meninggal. Nah, Ponaan perempuan itu tidak mendapatkan.
Yang dapat itu saudaranya. Berarti ibunya keponakan tadi loh. Ibunya almarhum. Iya, ibunya almarhum. Karena dianya keponakan, ya nggak dapat. Jadi yang dapat itu adalah saudara perempuannya, mendapatkan bagian setengah. Keponakannya nggak dapat, walaupun dua anaknya itu diasuh sama pamannya kan, yang meninggal itu, dia nggak dapat. Nah, saran saya begini, kalau ada semacam anak angkat itu, saran saya kepada orang siapapun itu berwasiat untuk ponakan perempuan tadi, karena dia mesti nggak dapat. Sudah sejak kecil diasuh, sudah juga membantu dan macam-macam itu, maka saran saya berilah dia itu wasiat atau berilah dia hibah supaya dia dapat bagian. Dapat seperempat. Sisanya saudara perempuan. Oke. Terakhir, asoba ma'al ghair. Saudara perempuan, nah ini. Saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan ini. Jadi saudara perempuan sekandung itu akan dapat sisa kalau dia bersama saudara perempuan. Yang kedua, saudara perempuan sekandung bersama cucu perempuan, ini juga sama. Ketiga, saudara perempuan sebapak bersama anak perempuan, saudara perempuan sebapak bersama cucu perempuan, sama aja. Pada dasarnya, saudara perempuan itu akan bisa menghabiskan harta kalau almarhum itu anaknya perempuan saja, yang lainnya nggak ada. Saudara perempuan sekandung bersama cucu perempuan juga sama. Jadi saudara kandung itu perempuan akan dapat. Dan ini unik menurut saya. Seluruh asoba itu laki-laki. Asoba itu. Dan disebabkan laki-laki. Tapi kalau ini tidak, disebabkan perempuan. Jadi dia bisa menghai seluruh harta kalau ada anak perempuan. Oke? Ada pertanyaan terakhir? Barangkali ada yang mau tanya? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah istiqomah untuk bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.